Dan sudah tersambung dengan kita Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan Jakarta. Selamat siang Pak Nirwono Yoga. Selamat siang Mbak Lydia, apa kabar? Sehat selalu. Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kita di siang hari ini Pak. Ya Mbak Lydia. Pak, ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan masih tetap dengan pendiriannya bahwa banjir di Jakarta dapat surut dalam waktu 6 jam, Pak. Realitanya di lapangan seperti apa dan apakah ini realistis, Pak? Ya, kalau kita pantau dari 2 minggu yang lalu sebenarnya dari dampak banjir di Ciliwung yang terutama yang ada di Pejaten Timur, kemudian di Kebun Pala dan Kebun Baru untuk minggu lalu, dan yang minggu ini yang kemarin terjadi di Cipinang Melayu, kemudian di Kebun Pala juga, kemudian yang ada di sekitar Kali Kerukut seperti Kemang ya, bahwa fakta menunjukkan banjir bahkan mencapai lebih dari 12 jam ya. Oleh karena itu yang menjadi janji 6 jam ternyata tidak bisa dipenuhi. Ada 3 hal juga penyebab utamanya. Yang pertama, ini kan pada saat puncak musim hujan, sehingga kalau kita melihat dari puncak musim hujan tadi, tentu tidak bisa dihitung 6 jam saat hujan berhenti, karena di tengah puncak hujan seperti kemarin setiap 2-3 jam bahkan hujan lagi. Nah ini kan tentu tidak bisa mengukur 6 jamnya, satu. Kemudian yang kedua, kita lihat semua sebagian besar kalau kemarin itu banjirnya banjir kiriman ya. Banjir kiriman ini ada 2. Satu, pada saat banjir puncaknya tadi airnya meluap ya, sehingga mengenangi banyak pemukiman. Dan yang kedua, pada saat bersamaan begitu hujannya berhenti, kita masih menunggu lagi ya. Menunggu 6 jam lagi banjir kiriman dari daerah Depok dan Bogor ya. Artinya kalau kita menghitung dari seperti itu terjadi akumulasi. Nah, kalau akumulasi tentu tidak bisa menjadi acuan 6 jam tadi akan tuntas, karena bisa dipastikan pada tahap yang kedua hujannya juga akan meluap mengenangi pemukiman kembali. Nah, oleh karena itu menurut kami ada baiknya Pak Gubernur tidak terlalu menjanjikan untuk 6 jam, tetapi lebih pada fokus bagaimana membenahi pemukiman-pemukiman yang ada di bantaran kali yang kemarin terbukti sangat terdampak banjir parah tadi, Mbak Lydia. Oke, Pak, seperti Anda sampaikan bahwa untuk durasi waktu 6 jam ini tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur banjir dapat surut. Lalu dalam kondisi seperti apa, Pak? Kira-kira ini banjir di DKI Jakarta bisa surut dengan target waktu seperti yang disampaikan oleh Pak Anies, Pak? Ya, kalau itu menjadi patokan, kalau kita berpatokan 3 hal. Satu, ini bukan di puncak musim hujan. Jadi, taruhlah di awal atau di tengah ya. Dengan catatan berarti intensitas dan curah hujannya kan tidak terlalu lebat. Kedua, curah hujannya sendiri harus di bawah normal. Artinya, dia tidak boleh melebihi dari 100 mm per hari. Kenapa? Karena kapasitas daya tampung saluran air kota Jakarta hanya mampu menampung tidak lebih dari 100 mm per hari. Kalau itu berlebih, bisa dipastikan tidak akan memenuhi jadwal dari 6 jam. Mengapa? Kondisi saluran air yang ada di Jakarta sekarang ini hanya mampu menampung 100 mm per hari. Sementara puncak hujan kemarin di Pasar Minggu saja misalnya, itu sudah mencapai angka 226. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, lebih parah lagi ya. Kalau tahun lalu di awal tahun 2020, curah hujan kita bahkan mencapai 370 mm per hari. Kalau itu jadi patokan, maka bisa dipastikan target 6 jam tidak akan bisa tercapai. Karena tadi, selain kapasitas daya tampung saluran air kita tidak memenuhi, hujannya pun bisa dikatakan hujan ekstrim. Artinya akan terjadi curah hujan dan intensitas hujan yang cukup tinggi. Baik, Pak Yoga. Pak, kalau melihat dengan sistem drainase yang ada di DKI Jakarta saat ini, Bapak melihat bagaimana, Pak? Dan idealnya untuk kota seperti Jakarta dan ibu kota negara seperti itu, berapa idealnya Pak kira-kira drainase yang dapat digunakan untuk menampung kapasitas curah air hujan, Pak? Betul. Yang pertama sebenarnya data tentang kapasitas daya tampung air hujan di DKI yang hanya mampu 100 mm per hari ini sebenarnya sudah diketahui, sudah dilaporkan sejak tahun 2017 bahkan. Nanti Pak Gubernur sudah tahu lama. Nah, tapi persoalannya sampai dengan tahun keempat ini belum ada program rehabilitasi saluran air secara signifikan. Nah, kalau Mbak Lydia tadi yang saya katakan curah hujannya saja sudah 2-3 kali lipat, maka idealnya rehabilitasi saluran air, dimensi saluran airnya juga diperbesar 2-3 kali lipat ya. Contoh kalau kita bicara di Sudirman Tamrin, saluran air kita tuh hanya 1,5 meter maksimal paling besar. Dengan curah hujan seperti ekstrim sekarang, harusnya minimal lebar dari dimensi kita tuh 3 bahkan mencapai 5 meter untuk mampu menampung kapasitas curah hujan yang ekstrim. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, DKI juga harus menyusun yang sama dengan sekarang belum ada, yaitu rencana induk saluran air, sehingga kita tahu pasti
utamakan rehabilitasi saluran air itu di daerah-daerah yang menjadi langganan banjir. Misal umpamanya pemukiman-pemukiman seperti Green Garden ya, yang selama ini terdampak banjir lebat maupun tidak ya. Terus kemudian yang kedua, daerah-daerah yang ada terowongannya ini juga sangat-sangat rawan untuk terjadinya genangan. Belum lagi kalau kita bicara jalan raya utama seperti Sudirman Tamrin, bahkan juga jalan-jalan tol itu harus memiliki saluran drainase yang baik sehingga memberikan jaminan minimal tidak terjadi banjir lokal akibat dari hujan lokal yang lebat. Itu PR pertama ya. Konteksnya berbeda dengan banjir yang kemarin. Kalau awal tahun lalu adalah banjir lokal karena buruknya sistem drainase dan sampai sekarang juga belum ada perbaikan, artinya kalau terjadi hujan lebat lagi bisa dipastikan akan terjadi banjir lokal. Sementara yang kedua yang kemarin terjadi ini lebih pada faktor banjir kiriman karena tidak adanya pembenahan sungai maupun bantaran sungai dengan baik. Artinya juga kalau tidak dilakukan pembenahan sungai dalam waktu beberapa tahun ke depan, maka dampak pemukiman yang terdampak banjir akan semakin meluas. Nah, dua hal itu menurut saya yang jadi PR nanti ya. Oke, Pak, kalau melihat dari drainase yang ada saat ini, kalau melihat dari dengan intensitas curah hujan yang mengakibatkan banjir di DKI Jakarta seperti itu, Pak, berapa persen ini Pak kira-kira Bapak melihat efektif dari kinerja drainase yang ada di DKI Jakarta, Pak? Baik, data kami ya sampai dengan tahun 2017 kemarin itu menyebutkan bahwa dari total sekitar 3.000-an kilometer ya yang kita pantau itu paling tidak hanya 33% saluran drainase yang berfungsi baik. Berfungsi baik itu maksudnya begini, dimensinya memadai, kemudian saluran yang terhubung dengan baik, artinya tidak ada tutupan atau hambatan ya. Kemudian dia pada saat hujan mampu menampung air dengan ideal ya. Nah, sayangnya yang tadi saya katakan, sisanya yang 67% ini bisa dikatakan belum ada program rehabilitasi. Tadinya kita berharap dengan adanya program revitalisasi trotoar yang sedang digalakan oleh Pemprov DKI, dilakukan bersamaan dengan rehabilitasi saluran air tadi, Mbak. Nah, ternyata tidak dilakukan karena berbeda dinas ya. Kalau dinas merevitalisasi trotoar adalah dinas Bina Marga, sementara kalau saluran air itu ada dinas sumber daya air. Baik. Ini menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik. Nah, contoh bukti yang paling kelihatan kemarin adalah di daerah Kemang ya, dengan banjirnya kawasan Kemang cukup lama kemarin terlihat sekali dua hal. Satu, kali kerukut yang belum beres dibenahi, dan yang kedua adalah masih buruknya sistem saluran drainase yang ada di Jalan Kemang. Padahal kita tahu Kemang merupakan salah satu yang mendapatkan program revitalisasi trotoar. Artinya saluran air tidak diperbaiki bersamaan dengan perbaikan trotoar. Ini tentu disayangkan karena kalau tidak dilakukan nanti akibatnya apa, Mbak? Trotoarnya nanti harus kita bongkar lagi kalau kita ingin mendapatkan bentuk ideal dari saluran-saluran air yang sudah tidak memenuhi kapasitas tersebut. Ini artinya Pak Yoga, sistem drainase 33% ini belum cukup efektif ya Pak untuk menampung jumlah curah hujan yang selama ini terjadi di DKI Jakarta. Betul. Pak. Betul Mbak Lydia, yang tadi dikatakan oleh Pak Gubernur sendiri kan bahwa curah hujan kita ini kapasitas drainase kita hanya 100 mm per hari. Padahal data yang yang kemarin saja sudah 226 untuk kawasan Pasar Minggu. Tahun lalu bahkan menyentuh angka 370. Artinya saluran drainase yang ada sekarang saja sebenarnya sudah tidak mampu menampung kapasitas. Apalagi ditambah dengan hanya 33% yang berfungsi dengan baik. Maka pekerjaan rehabilitasi saluran air menurut saya salah satu PR yang harus dikerjakan, diutamakan terutama di jalan-jalan protokol dan juga pemukiman-pemukiman yang selama ini jauh dari bantaran sungai tetapi selalu terdampak banjir, ini yang harus diprioritaskan. Oke, Pak, ini Pak Anies menyebutkan bahwa situasi banjir yang terjadi 2 hari kemarin Sabtu hingga dari Jumat maksud kami hingga Sabtu dini hari ini diklaim masih tetap terkendali. Bagaimana penilaian Anda Pak Yoga? Ya, namun jangan dijawab dulu Pak, kita akan membahas lebih lanjut usai jeda iklan berikut ini Pak. Ya.